Shalom semua. Haleluya. Berkat Tuhan buat kita semua sore hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya berterima kasih buat hamba Tuhan di tempat ini yang mempercayakan kami untuk boleh melayani Bapak Ibu Saudara-saudara di tempat ini. Saya percaya bahwa segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Kami boleh ada di Malang karena anak kami kemarin baru ditamatkan di Sekolah Alkitab Beji angkatan 70. Ketika saya ada di Beji, saya duduk di ibadah hari Rabu terakhir, saya merasa bahwa saya yang ada di angkatan waktu saya 43, saya merasa bahwa saya masih ada di Sekolah Alkitab. Kenapa sekarang anak saya yang ada di Sekolah Alkitab? Dan saya percaya bahwa segala sesuatu perjalanan hidup kita direncanakan oleh Tuhan, pasti yang terbaik. Amin. Haleluya. Ya, pelayanan kami ada di Lipo Cikarang. Ya, kalau Bapak Ibu sudah mungkin sering mendengar kata Meikarta. Kami ada di sana sudah 15 tahun karena sebelum saya praktek di sana, ya saya sempat bekerja. Ya kalau Bapak Ibu pernah mendengar Solusi, ya di SCTV dan One Cube, acara-acara rohani yang ada di televisi. Saya 13 tahun ada di pelayanan televisi dan sampai kemudian saya harus tinggalkan itu, harus melayani Tuhan sepenuhnya, memberi diri, memberi hidup di pekerjaan yang termulia yang Tuhan percayakan. Karena saya merasa bahwa pekerjaan yang termulia adalah ketika kita melayani Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya bahwa kalau boleh ada di sini kurang lebih hampir 30 tahun, 28 tahun yang lalu saya ada di Sekolah Alkitab dan Bapak Gembala di tempat ini adalah BG Boys kami waktu itu. Kalau kami macam-macam, hati-hati. Sehingga ya saya boleh dibilang sempat kenal dengan Bapak Gembala di tempat ini. Ya puji Tuhan, terima kasih sekali lagi buat kepercayaannya untuk kami boleh melayani di tempat ini. Saya bersama-sama dengan istri saya, ya tentu Bapak Ibu anak saya memang ada ditempatkan di tempat ini. Ya siap untuk digembleng di tempat ini. Haleluya. Karena ketika dia waktu Sekolah Alkitab rencana akan balik ke tempat kami. Beberapa bulan sebelum penamatan semua berubah. Papa jangan atur. Karena saya pikir kalau saya kasih 3 opsi buat dia. Mau ke Jakarta, nanti Papa akan carikan tempat. Karena ada beberapa hamba Tuhan yang saya kenal, saya tinggal telepon. Mau kembali, yang kedua mau kembali, silakan. Atau mau menyerah sekolah, mau menyerah ke tangan Tuhan. Ya dia berdoa dan kemudian beberapa minggu kemudian dia menginformasikan kepada mamanya bahwa dia akan menyerah sekolah, menyerah ke tangan Tuhan. Dan puji Tuhan boleh ditempatkan di tempat ini. Ya, saya percaya semua tidak ada yang kebetulan. Semua di dalam pengawasan Tuhan. Karena saya mengambil tema hari ini, jalan hidup kita ada di tangan Tuhan. Haleluya. Sekali lagi tema saya ambil, jalan hidup kita ada di tangan Tuhan. Atau Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Mazmur 37 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua.
tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Haleluya. Ayat firman Tuhan ini adalah dari Raja Daud, pemazmur dari Daud. Dan dia katakan bahwa ketika dia masih muda sampai kemudian sekarang sudah jadi tua, apa yang kemudian dia simpulkan? Dikatakan bahwa tidak pernah kulihat orang benar, orang percaya ditinggalkan Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, ketika kita serahkan ke tangan Tuhan, sebagaimana Daud melihat bahwa Tuhan tidak tinggalkan orang yang berharap kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita pun harus menghadapi yang namanya pergumulan, masalah dalam hidup, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Apalagi kita akan menatap masa depan kita. Semua di sini pasti menatap masa depan. Saya kuliah ketika saya mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab. Ini pengalaman hidup saya. Orang tua tidak setuju. Papa mama saya tidak setuju saya untuk sekolah Alkitab. Karena memang basic orang tua bukan gembala sidang. Memang aktif di pelayanan. Tapi ketika mereka dengar saya mau sekolah Alkitab, sama sekali mereka tidak setuju. Dan saya harus berangkat sendiri karena memang saya sudah dapat beasiswa dari sekolah Alkitab waktu itu. Dan saya kemudian berangkat datang dari Manado ke Beji. Dan selama 9 bulan, ini pengalaman saya, selama 9 bulan tidak ada kiriman orang tua, tidak ada duit. Saya tidak bisa membeli makanan. Selama 9 bulan itu berharap makanan dari sekolah. Makan pagi, ya ada makan pagi, makan siang, makan malam. Dan harus beli sabun, harus beli rinso. Saya bingung, Tuhan cara bagaimana saya akan melewati 9 bulan. Mau tidak mau saya harus melekat kepada Tuhan. Setiap hari ketika ada orang yang mungkin bawa makanan atau sudah waktunya untuk makan. Kalau waktunya saya pakai untuk berdoa kepada Tuhan. Dan saya pakai sabun apa? Ini pengalaman saya ketika sekolah Alkitab. Saya harus memungut sabun-sabun yang ditinggalkan teman-teman di kelas, di kamar mandi. Sehingga sabun saya itu warna-warni. Tidak pernah habis sabun saya, malah semakin hari semakin gede, besar. Karena dikumpul, saya ambil, oh puji Tuhan ada berkat Tuhan. Itu saya kumpul, itu cara Tuhan memproses saya. Saya bisa minta duit kepada orang tua, tapi saya malu karena saya tahu bahwa orang tua tidak setuju saya sekolah Alkitab. Kalau sampai saya telepon kepada mereka atau saya kirim surat kepada mereka, nanti jawabannya seperti apa? Makanya jangan sekolah Alkitab. Tapi ketika di sekolah Alkitab, kami mendapatkan pengajaran bahwa pekerjaan yang termulia inilah yang sudah engkau pilih. Melekat dengan Tuhan, melayani Tuhan. Tidak akan pernah sia-sia. Sebagaimana Daud katakan bahwa dia sampai tua dia tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Begitu juga dengan kita. Ketika kita berharap kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Di dalam keluarga kita, dalam usaha kita, pekerjaan kita. Rencana kita. Maka rencana Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kita. Karena firman Tuhan katakan bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kita pasti yang terbaik. Walaupun kita merasa saya tidak punya kelebihan, saya tidak punya bakat. Bisa saja itu menjadi alasan kita. Saya tidak punya modal. Saya tidak punya kemampuan. Saya tidak punya keistimewaan atau anak presiden, anak gubernur atau anak bupati.
Saya orang biasa. Ini bisa menjadi alasan buat kita untuk tidak maju dalam perjalanan hidup kita. Tapi kita perlu melihat, menjadi pertanyaan, bagaimana dengan masa depan kita? Apakah menakutkan buat kita? Kita bisa lihat di dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ayat ini berkata bahwa ada rencana Tuhan. Kita memang pasti punya rencana. Jangan sampai juga tidak punya rencana. Tapi Tuhan juga punya rencana dalam hidup kita. Karena dikatakan aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan bukan kecelakaan, tapi memberikan hari depan yang penuh harapan. Ada janji Tuhan dalam kehidupan kita. Terjemahan lama lebih enak sebenarnya kalau kita baca. Kalau bisa ditampilkan, nggak apa-apa. Oh, tidak ada ya. Kalau di terjemahan lama berkata begini. Bicara tentang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terjemahan lama berkata begini. Memberikan kepadamu apa yang kamu harapkan. Itu terjemahan lama. Karena King James ya. Dan itu lebih, kalau kita melihat di terjemahan lama baru dikatakan bahwa memberikan masa depan yang penuh harapan. Tapi di terjemahan lama, apa yang kamu harapkan, itu Tuhan beri. Tuhan juga punya rencana. Tapi apa yang kita harapkan, itu Tuhan beri. Saya percaya bahwa kita punya rencana. Rencana yang indah, rencana yang baik, diberkati. Tidak ada yang punya rencana Tuhan kalau bisa tahun 2026 saya sakit-sakit. Enggak ada. Ya kan? Kita pasti punya rencana. Dan rencana kita yang terbaik. Apalagi Tuhan. Dia punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Ya tentu kita akan melihat. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Di situ dikatakan demikian. Kita tahu sekarang. Bahwa Allah turut bekerja. Dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Atau saya katakan bagi mereka yang percaya setia dengan Dia. Yang hidup benar di hadapan Tuhan. Allah bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Dia tidak akan pernah merencanakan kejahatan dalam kehidupan kita. Contoh Ayub. Saya suka sekali bicara atau baca tentang kisah tentang Ayub. Karena banyak hal yang bisa kita pelajari, kita bisa renungkan. Ayub mengalami pergumulan yang begitu berat. Dikatakan tidak ada pergumulan yang bisa menyamai apa yang Ayub rasakan. Karena anak-anaknya mati, usaha bisnisnya hancur, kesehatannya bermasalah. Saya pernah mengalami sakit kulit. Cuman kecil-kecil. Nggak bisa tidur, gatal. Pergi ke dokter. Sudah ada obat untuk menenangkan kalau seandainya gatal. Tapi zaman Ayub, kalau kita baca firman Tuhan, sampai digaruk pun udah nggak mempan. Dia harus ambil beling untuk bisa menggaruk luka-luka dia. Betapa tersiksanya. Tapi apa yang kemudian dia katakan di Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Luar biasa. Seandainya Tuhan uji. Kita mungkin bisa katakan seandainya Tuhan uji hidup saya, Tuhan tahu hidup saya.
Seandainya kita harus ada dalam ujian, Tuhan tahu hidup kita. Dan aku akan timbul seperti emas. Kemarin perjalanan kami dari Jakarta ke Batu Malang. Karena bicara tentang perjalanan hidup, ia tahu jalan hidup saya. Saya biasa mengikuti Google Maps. Saya berpikir bahwa jalan itu jalan yang terbaik. Waktunya dekat. Karena sudah dari Tuban, saya lihat kalau ikut Malang cukup lama. Ada jalan yang lebih cepat. Cepat sampai ke Batu Malang. Karena saya nggak tahu jalan hidup saya, Tuhan yang tahu. Waktu sudah jalan, ternyata ikut jalannya pacet trawas. Dengan mobil saya yang mesinnya 1000 cc, Sigra. Saya waktu sudah lewat di situ, waktu satu tanjakan, saya pikir, jangan-jangan sudah habis setelah itu. 2 tanjakan, mungkin sudah habis. Makin lama, makin oh Tuhan tolong. Nyampe gak ini? Dalam keadaan mobil yang kecil, mobil yang mesinnya kecil, 1000 cc. Sampai di atas saya gak matiin AC. Saking gugupnya, karena sudah takut, sudah terlalu serius dengan jalan. Seharusnya kan matiin AC, supaya lebih enak naik. Ini naik, tidak matiin AC. Tapi itulah, memang ada proses ketika ada tikungan. Sampai waktu saya baca, di saat hujan jangan lewat sini. Oh Tuhan tolong, ada apa ini? Tapi saya pikir mau balik lagi, kayaknya sudah terlalu jauh saya jalan. Kalau saya balik lagi ke Mojokerto dan kemudian balik ke Malang. Saya pikir, jangan-jangan itulah pikiran kita manusia kan, mungkin sudah nggak ada. Makin lama Tuhan tolong. Istri saya mulai berteriak, darah Yesus, percaya Tuhan tolong. Memang Tuhan tolong. Sampai kemudian di atas, mesinnya aman-aman, kami sampai di Batu, puji Tuhan. Jalan hidup kita mungkin akan mengalami yang namanya pergumulan seperti itu. Tapi ingat, ada Tuhan yang berencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Memang kita harus melewati tantangan pergumulan. Tapi ingat, ada Tuhan yang berencana indah. Ketika orang Israel pun, mereka harus dibuang ke Babel. Tuhan bilang, aku punya rencana yang indah buatnya. Rancanganku buat kamu itu damai sejahtera. Walaupun mereka ada dalam pembuangan. Sedang ada dalam pergumulan seharusnya. Tapi ada janji Tuhan, ada pengharapan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan, bagaimana supaya kita mengalami kemenangan dalam perjalanan hidup kita. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar apa? Jangan tumbuh akar pahit. Jangan menimbulkan kerusuhan, mencemarkan banyak orang. Yang orang dikatakan yang jauh dengan Tuhan akan timbul akar pahit. Akan menimbulkan kerusuhan. Karena sudah jauh dengan Tuhan. Dan ayat di sini katakan mencemarkan banyak orang. Karena sudah tidak takut dengan Tuhan. Tapi ada yang menjadi pesan buat kita. Jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Kasih karunia bicara tentang keselamatan kita, anugerah yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Karena itu anugerah dalam kehidupan kita. Bicara tentang jangan menjauhkan diri, artinya apa? Lewat apa untuk kita lakukan itu? Supaya kita melekat dengan Tuhan lewat doa. Ketika kita berdoa, kita melekatkan diri dengan Tuhan. Dengan apa lagi? Merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Apalagi? Ibadah seperti ini. Jangan pernah jauh dari
kasih karunia Tuhan. Jangan pernah menjauhkan diri dari ibadah-ibadah. Karena ketika kita melekat dengan Tuhan, maka rencana Tuhan, rancangan Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan orang benar, orang percaya. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ayat yang mungkin sudah menjadi ayat hafalan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Biarlah kita semakin giat. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kenapa kita dikatakan jangan jauh-jauh dengan ibadah? Karena ibadah itu penting. Ibadah itu penting. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Mungkin langsung di bagian B dulu, tapi gak apa-apa kita baca ya. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng-dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Perlu dilatih untuk beribadah. Kita berkorban waktu, berkorban materi, berkorban apa saja yang mungkin kita harus korbankan. Tapi firman Tuhan, latihlah dirimu untuk beribadah. Perlu latihan untuk beribadah. Bangun pagi. Beri waktu ketika datang di tempat ini. Kenapa? Ayat selanjutnya. Ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya. Olahraga ada guna. Biasa dokter bilang olahraga. Ya artinya ada gunanya. Tapi firman Tuhan bilang kegunaan olahraga ada batasnya. Ada batas ketika orang berolahraga. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah berguna dalam segala hal. Apa yang dimaksud berguna dalam segala hal? Karena di dalam ibadah dikatakan mengandung janji. Ada janji Tuhan. Ketika kita beribadah, dengar firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melekat dengan Tuhan. Karena ketika kita melekat dengan Tuhan, firman Tuhan bilang, maka rencana Tuhan, jalan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mengandung janji, baik untuk hidup ini yang sekarang ketika kita ada di dunia. Berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Maupun untuk hidup yang akan datang. Keselamatan di dalam Yesus. Jadi jangan pernah berpikir. Di YouTube sudah ada banyak khotbah-khotbah. Saya seringkali katakan kepada jemaat. Seringkali mungkin mereka pikir di YouTube kan sudah ada khotbah. Bisa nonton YouTube. Saya bilang sama jemaat, oke. Kalau sampai ulang tahun atau ada pernikahan, undang pendeta YouTube itu datang berkati. Ya, saya bilang, siapa yang kamu panggil? Gembala kamu atau orang yang ada di YouTube itu? Bisa enggak orang pendeta yang di YouTube itu, kamu telepon, bilang saya mau ulang tahun, boleh ada ibadah sebentar malam? Jadi ibadah itu penting. Karena ada hamba Tuhan yang memperhatikan, ada hamba Tuhan yang mendoakan, ada hamba Tuhan yang melihat kesusahan, kesulitan umat Tuhan. Sampai ketika saya ingat dulu, ada jemaat kami mengalami sakit dan dibawa dilarikan ke rumah sakit. Istri saya, ayo Pak cepat jalan. Sudah sampai, udah gak ganti, udah ya pokoknya apa adanya. Sampai di rumah sakit, udah selesai. Ternyata sendal istri saya warna-warni. Kuning, hijau. Astaga, salah. Karena ya itu udah buru-buru. Untuk apa? Mendoakan, memperhatikan jemaat. Apakah pendeta YouTube akan seperti itu? Tidak juga. Makanya penting untuk kita beribadah. Karena firman Tuhan katakan ada berkat untuk kehidupan kita di dunia ini. Ada juga berkat untuk kehidupan yang akan datang
di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Kita mendapatkan keselamatan di dalam Dia. Jadi jangan pernah jauh-jauh di dalam ibadah. Tetap setia untuk beribadah. Satu contoh ayat terakhir. Raja Daud memberi pesan kepada Salomo. 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Ini pesan Daud kepada Salomo. Pesan artinya hal yang penting yang jangan sampai Salomo tinggalkan. Ketika Daud memberi pesan, ada sesuatu yang dia beri kepada Salomo. Ini 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahmu, Allahnya ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau cari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau tinggalkan Dia, maka Ia juga akan membuang engkau. Kalau Allah membuang kita, meninggalkan kita, siapa kita manusia? Enggak ada kekuatan, enggak ada kemampuan. Kesaksian saya sebelum saya tutup pelayanan hari ini, khotbah hari ini. Ketika COVID kemarin, beberapa tahun lalu, punya harta, punya uang untuk masuk ke rumah sakit. Tapi nggak bisa bikin apa-apa. Rumah sakit penuh. Saya dengan satu keluarga dalam keadaan COVID waktu itu. Karena ada jemaat Tuhan, karena kami 28 orang jemaat Tuhan kena dan kami sekeluarga kena. Karena memang di ibadah waktu itu. Dan puji Tuhan kami aman-aman. Walaupun positif, tapi kami ya cuman batuk, pilek seperti itu. Tapi jemaat-jemaat yang waktu itu ada 5 apa 6 orang yang hampir dipanggil Tuhan. Tapi puji Tuhan tidak ada yang dipanggil ya. Tapi kondisi kritis. Dan saya dalam keadaan kondisi seperti ya, kena COVID. Saya pergi ke rumah sakit. Semua rumah sakit, kemana-mana ke rumah sakit. Karena mau nolongin jemaat. Tapi semua rumah sakit waktu yang saya pergi, semua penuh. Kemudian istri saya, karena ingat ada teman dokter yang kenal dengan kami. Istri saya telepon dengan dokter itu yang punya rumah sakit yang bisa menampung COVID. Karena memang sudah kritis jemaat ini. Untung ya istri saya ya ada kenalan dokter. Ya kami walaupun yang lebih dekat dengan istri. Teleponlah ke dokter itu. Ada kamar enggak dokter? Oh ya datang bawa aja. Bawa aja. Tapi memang waktu itu ada masalah karena jemaat biasa dari Manado tidak urus KTP di Cikarang waktu itu. Jadi memang ada sedikit masalah, tapi dirawat, maksudnya diperhatikan oleh dokter. Seperti itu. Mau kaya sekalipun, punya keahlian sekalipun. Saya ingat dokter saja takut. Dokter saja yang ahli dalam bidang medis takut ketemu. Saya ingat kalau pergi ke rumah sakit, dokter ada di pojok sana. Saya ada di sini, nggak boleh dekat-dekat di depan dokter kalau mau konsultasi. Saya ketika dengar dokter ngomong, dia ditutup dengan berbagai macam peralatan, dia ngomong ke saya nggak bisa dengar. Apa yang diomongin sama dokter? Sudah tertutup seperti itu, saya pikir, benar nggak yang di depan saya itu dokter? Jangan-jangan security yang ada di rumah sakit, yang ada di situ, yang lagi ngomong dengan saya. Karena saya nggak lihat muka, cuman matanya. Seperti itu, manusia punya keahlian apapun. Kalau menghadapi pergumulan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara dahsyat dalam hidup. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari katakan kiri kananmu, diberkatilah engkau. Haleluya. Karena saya percaya yang dekat dengan kita, keluarga kita, istri kita, suami kita. Nah kita memberkati keluarga kita sendiri. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya mengundang pemain musik. Saya mempersiapkan lagu yang dinyanyikan tadi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tetap Yesus. Haleluya.
segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Katakan, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kita di dalam Dia tidak akan pernah hilang. Karena kasih-Nya sekarang buat tiada. Oh Yesusku, kuciptakan selamanya. Musik perlahan sebelum saya serahkan kepada hamba Tuhan pagi ini. Ingat, jalan Tuhan dalam hidup kita pasti yang terbaik. Karena firman Tuhan katakan bahwa orang benar tidak akan pernah jatuh. Meskipun jatuh ada pertolongan Tuhan. Jangan pernah jauh dari kasih karunia. Jangan pernah jauh daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Karena ibadah kita mengandung janji. Baik kehidupan di dunia maupun kehidupan yang akan datang di dalam Yesus. Karena Dia mengasihi kita sehingga Dia mau menebus kita. Dia mau mati untuk kita. Mari kita mau perkatakan bahwa sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Jangan